Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan pada pagi hari ini, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini Tuhan, Engkau telah menyertai istirahat kami semua, dan Engkau telah membangunkan kami Tuhan pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan menghirup udara yang baru yang telah Tuhan berikan. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini Tuhan akan tertanam di hati kami dan akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, biarlah Kau urapi, Engkau juga berkati yang akan membawakan lektor Tuhan, dan Engkau juga akan memberkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam acara embun pagi hari ini Tuhan. Engkau juga akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami landaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Terima kasih Ibu Rusina. Ya, kami persilakan untuk para lektor dimulai dari Ibu Veronica. Esra 8 ayat 1 sampai 36. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom; dari Bani Itamar, Daniel; dari Bani Daud, Hatus bin Sekhanya; dari Bani Paros, Zakaria; dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elioenai bin Zerahia; dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Zatu, Sekanya bin Yahaziel; dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan; dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia; dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaka, Zebaza bin Mikhael; dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obaja bin Yehiel; dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosifia; dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai; dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan; dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka: Elifelet, Yehiel, dan Samaya; dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bikwai, Utai dan Zabud; dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Samaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan,
Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah, kami itu melindungi kami. Didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli, bin Lewi, bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, 18 orang. Dan Hazabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka, 20 orang. Dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang, yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hazabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami, yang dikhususkan oleh raja, serta penasihat-penasihatnya, dan pembesar-pembesarnya, dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu, sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam, serta orang-orang Lewi, dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh-musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem
sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Maka pada hari yang keempat, ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami, di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabat bin Yesua dan Noaja bin Bunui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga, orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor. Semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Kami lanjutkan dari Markus 11 ayat 1 sampai 33. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ada mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah.
meja-meja penukar uang, dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada orang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan di manakah dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepadanya, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Mulia. Iya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Veronica dan Pak Murji. Saudara, sesaat lagi kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Gembala Dr. Joseph Paul Zhang. Dengan temanya adalah minta sama Tuhan saja. Ya, kami persilakan Pastor langsung saja. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan firman Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh, jangan lupa berbuat baik setiap hari, saudara, ya, dengan sukacita yang mantap hatimu, saudara, waktu berbuat baik. Jangan ragu, tidak ada yang salah dengan berbuat baik. Ya,
Tapi yang salah adalah kalau kamu ongrongan. Oh kasihan ya, kesamber itu kamu. Belas kasih itu bukan kasihan ya. Kalau kasihan kamu tuh gampang dimanfaatkan itu ya nanti ya, kamu gampang itu ongrongan. Ya. Nah banyak kali orang, saya ini sudah banyak berbuat baik, tapi kenapa doa saya belum dijawab ya? Nah itulah dia. Karena apa? Karena ongrongan berbuat baikmu. Orang itu tidak perlu ditolong, kamu ongrongan. Ini aku belikan adikku sepeda motor, apa namanya, Kawasaki Ninja terbaru atau apa ya saudara ya. Ini saya baru Pak Pendeta tak belikan mobil yang bagus saudara. Itu perbuatan baik yang tidak perlu saudara ya. Aduh saya bukannya nggak butuh mobil ya, saya butuh mobil. Tapi bukan mobil yang bagus, yang mewah segala saudara. Dan kemarin pun kita juga apa namanya nggak minta-minta ya saudara ya. Dalam kebutuhan kita itu kita nggak minta-minta. Malu saudara ya. Nggak malu. Kita hamba Tuhan malu minta-minta sama jemaat. Gimana sih? Harusnya malah kita yang memberi ya. Iya kan? Di rumah Tuhan kan harusnya tempat kita memberi kan, bukannya kita minta-minta kan. Benar nggak? Coba kamu pikir lagi saudara. Kalau hamba Tuhan sebagai ayah rohanimu minta-minta sama kamu lah, terus kamu gimana saudara? Oke, live ini disiarkan juga di Facebook sama TikTok ya. Nah, dari TikTok Nabi Joseph Paulusan ya, Nabi 26 Joseph Paulusan, dan juga ada di Facebook Joseph Paulusan ya. Masuk, like, live, subscribe, viralkan, jangan lupa viralkan ya saudara ya. Saudara, ketika kita punya suatu kebutuhan ya, kita doa apa minta sama orang saudara. Minta ini termasuk utang. Jujur, ngutang saudara lebih gampang ya. Lebih baik, lebih gampang kita minta sama orang. Benar nggak? Paling gampang saudara. Loh, kenapa nggak doa? Sudah Pak. Benar. Sudah doa belum saudara? Jangan-jangan kamu belum berdoa. Rasamu sudah berdoa, tapi ternyata kamu nggak berdoa sebenarnya. Karena apa? Karena selama ini kamu berdoa kan nggak dikabulkan, kan kamu capek. Nah, kenapa kamu doanya nggak dikabulkan selama ini? Yakobus berkata, karena kamu berdoa, yang kamu doakan untuk memuaskan keinginanmu. Ya kan? Sehingga kamu masuk dalam rupa-rupa pencobaan. Loh, katanya tadi minta apa saja. Apa saja? Nah, apa saja? Lah, kamu mintanya apa saja, saudara? Minta mobil mewah, minta rumah yang bagus, istri yang cantik, kamu minta kawin lagi, kamu minta apa? Minta pengen bisa ini, bisa itu, yang tidak karu-karuan, saudara, yang sebenarnya kamu tidak perlu. Saudara, permintaan-permintaan seperti itu adalah permintaan-permintaan yang manusiawi. Tetapi, ya, itu bukan apa saja itu, saudara. Serius, saudara ya. Mintalah apa saja. Itu bukan apa saja. Kamu harus baca pengajaran Tuhan Yesus. Kamu harus belajar pengajaran Yesus yang lengkap. Ternyata Tuhan Yesus pernah cerita tentang akan dikabulkan apa saja yang diinginkan hatimu, apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan dikabulkan, apa saja. Ternyata syaratnya apa, saudara? Kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, dalam Yohanes 15. Jadi ketika Yesus cerita ya tentang pohon ara dikutuk, lalu kalau kamu bilang pada gunung ini beranjak, maka gunungnya akan beranjak kalau kamu punya iman dan kamu yakin dan tidak goyang, saudara. Bagaimana bisa kamu yakin dan tidak goyang, saudara? Loh, kamu belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bagaimana kamu bisa yakin dan tidak goyang? Kamu belum mengalami pengalaman-pengalaman, apalagi mau mindahin gunung, saudara. Iya kan? Mau pindah rumah aja, kamu bingung kan? Perlu diusir dari kontrakan, mau pindah rumah, pindah kemana? Jangan mindahin gunung, saudara. Kamu harus belajar. Apa saja, saudara? Apa yang termasuk dengan apa saja? Nah, apa saja inilah yang orang seringkali ya luput. Tuhan bilang apa? Burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi.
Ya, simpel ya. Burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi. Itulah apa saja. Kamu tidak akan kurangan makan, kamu tidak akan kurangan pakaian, kamu tidak akan kurangan tempat tinggal. Apa saja, saudara. Allahku akan memenuhi semua kebutuhan, keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa saja, saudara. Tapi kalau kamu minta Ferrari, kamu minta istri 2, kamu minta yang yang tidak, itu tadi ya. Ada lagi ya, saudara ya. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Loh, Tuhan Yesus ajari kita loh. Berikanlah daily bread loh. Secukupnya. Untuk hari ini. Kalau lebih, nah itu saudara. Itulah apa saja. Kan kita minta Tuhan ajari kami berdoa. Kamu doa, jangan khawatir. Kamu doa yang mantap doanya ya. Apa saja yang kamu doakan. Lalu kita tanya doanya gimana Tuhan? Diajari sama Tuhan. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Apa saja kata Tuhan Yesus. Minta apa saja. Tapi kalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu. Kalau ada kamu menyimpan kemarahan pada saudaramu, ya kan? Apa saja. Nah, itu loh. Ternyata dalam kata mintalah apa saja, seolah apa saja yang kamu minta doakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Apa saja ini diajarin. Lalu bagaimana doanya dong Tuhan? Apabila kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu apa saja. Jadilah kehendakmu. Kamu berani nggak berdoa jadilah kehendakmu? Susah, saudara. Kamu kudu nyoba. Harus bilang. Dan kalau benar-benar jadilah kehendak Tuhan, kamu yakin percaya, jangan marah, jangan ngeluh, tenang saja. Saya kalau berdoa sama Tuhan, sebentar Tuhan, ini kan maunya saya. Saya selalu bilang begitu, saudara ya. Tuhan maunya apa? Soalnya selama ini, kalau yang saya mau ya terus salah. Ada konsekuensinya. Adalah yang Tuhan mau aja lah. Pasti baik. Ya, saudara. Yang Tuhan mau pasti baik, saudara. Waktu kita dipindah dari Jerman ke sini, waduh kita takut, saudara ya. Takutnya nanti tiba-tiba di Belanda dipulangkan. Iya kan? Kita bilang, Tuhan jadilah kehendakmu. Ya. Ketika kita mulai ya, masuk ya di dalam proses prosedur. Tidak ada yang nolongin kita, saudara. Tidak ada yang nolongin saya. Kita kerekelan sendiri nih, ya. Edwin dan yang lain-lain ini yang ada di Belanda ini, saya kasih katrolan, saudara ya. Jangan kan ini ngasih kerjaan aja enggak ada, saudara. Saya kudu nyaris sendiri, nabrak-nabrak, malah difitnah orang. Iya, saudara. 2 kali saya mau dipulangkan nyaris ya. Saya cepetan cabut, saudara ya. 2 kali saya mau dipulangkan. Kamu kira terus ada pendeta Amos dari Singapura ya, Amos Jayaratnam itu dia bilang, dalam 3 bulan pertama ini, kamu harus benar-benar doa peperangan. Karena banyak orang-orang yang ingin memulangkan kamu. Kalau kamu menang, kamu akan berhasil di sini. Kamu akan menuai. Waduh, saudara, itu 3 bulan. 3 bulan itu benar. 2 kali saya mau dipulangkan ya sama orang Indonesia. Mau dikhianati, saudara. Apa saja saya doa, saudara ya. Tuhan yang suruh saya ke sini loh. Menurut pemikiran saya, menurut iman saya yang saya dengar waktu di Indonesia. Kalau apapun yang terjadi Tuhan, apa saja kehendakmu yang terjadi. Ya kan? Makanan secukupnya. Ampuni
kehendakmu yang jadi. Waduh, itu kan di dalam kata apa saja ini kan ternyata ada 3 ini kan. Kamu harus belajar ngomong, berikan pada kami makanan secukupnya. Dalam kata apa saja, kamu harus berani ampuni. Jangan takut rugi ketika kamu ngampuni sesamamu dan memberkati musuhmu. Di dalam kata apa saja ternyata ada apa? Kehendakmu Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Di dalam kata apa saja ternyata ada Yohanes 15. Kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Kalau cintaku tinggal di dalam kamu, dan kalau remaku tinggal di dalam kamu, dan kamu tetap tinggal di dalam cintaku, agapeku. Loh, apa saja ini kemana-mana nih saudara. Nah, ada beberapa pendeta yang ngotot ya, doa apa saja ya, yakin bahwa kamu sudah memilikinya. Itu salah saudara. Kamu akan kecelek. Karena di dalam kata apa saja itu ada pengajaran yang lengkap di situ, saudara. Adalah sebuah pengajaran tentang karakter. Adalah pengajaran tentang menyerahkan hidupmu. Kalau kamu sudah benar-benar bilang kehendakmu yang jadi Tuhan. Kalau kamu sudah bilang Tuhan, berikan makanan kami yang secukupnya. Kalau lebih saya bagi Tuhan. Ke orang yang lebih membutuhkan. Kalau kamu sudah bilang, aku ampuni musuh-musuhku Tuhan. Kalau kamu sudah bilang, aku mau tinggal di dalam cintanya Tuhan, dan biarlah remanya Tuhan tetap di dalamku. Kalau kamu sudah bilang, ya, kamu berdoa, sudah, kamu katakan itu, saudara. Artinya apa, saudara? Kamu sudah sepakat, datanglah kerajaanmu Tuhan. Iya kan? Kerajaan Tuhan, kamu menghadirkan kerajaan Allah. Kalau kamu menghadirkan neraka bagi teman-temanmu, bagi saudara-saudaramu, keluargamu, kamu jangan ngibul, jangan kamu mengigau, halu saudara, apa saja gundulmu peang saudara. Nah kan saudara. Loh, saya ngajari kamu yang benar ini saudara ya. Jangan kamu ngarang-ngarang doa, kamu cek. Ini adalah sebuah pengajaran yang lengkap. Jangan halu ya. Jangan halu. Kalau di dalam kata apa saja ternyata ada pengajaran yang lengkap. Tapi kalau itu kan susah Pak. Enggak, itu gampang. Cuman kamu nggak mau nyari aja, kamu nggak mau belajar. Tiap hari kamu bilang, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Kamu hormat nggak sama nama itu? Kan diajarin supaya apa saja. Bapak harus jadi pendeta dulu. Enggak, saudara. Enggak, anak kecil. Ya, anak kecil, iman anak kecil yang tulus. Kamu hanya perlu punya hati yang tulus, jangan akal-akalan sama Tuhan, jangan cong-tipu sama Tuhan. Ya, mintalah apa saja yang kamu doakan dan minta pasti akan diberikan kepadamu. Tapi karena kamu sudah yang apa sajanya itu sudah, aduh Tuhan ribet Tuhan. Akhirnya kamu lebih gampang minta sama Om, minta dong Om. Iya kan? Bang, minta dong bang, utang. Iya kan, lebih enak kan? Akhirnya kamu tidak berdoa, kamu minta kepada orang lain. Itu lebih gampang, lebih realistis. Tapi goblok. Kamu tidak akan pernah punya iman seperti yang saya miliki. Apa saja. Waktu istri saya sakit, apa saja saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Dokter sudah bingung saudara ya, bayangin 9 bulan sakit, itu berat badannya sampai turun ya saudara ya. Begitu saya ngerti, ya saya bilang sama Ana, yakin sudah nggak ada masalah kan kamu? Yakin, tengging saudara, dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang kirim sakitnya kembali. Karena siapa mau sakit apa saudara? Kita semua baik-baik semuanya, tolak ketika ada yang ngirim kan? Ada yang sengaja mengharapkan kita nggak benar, tolak dalam nama Yesus. Apa saja, ngampuni. Oh saya ampuni saudara, kan saya nggak tahu. Saya bilang siapapun yang kirim kembali, ya dalam nama. Nah kalau ada yang kebetulan yang ngirim lagi dengar sini, bilang sama saya, kamu datang sama saya doakan, pasti kamu lepas. Ya sakit didoakan apa saja pasti sembuh. Tetapi kamu minta apa sajanya ini kamu sudah tahu komplit. Ya, di balik apa saja ini, kamu harus sudah siap dengan apa saja. Ya,
Tuhan Yesus memberkati. Jangan minta-minta lagi sama orang. Malu. Minta sama Tuhan. Bapa kita yang akan menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus. Menyediakan semua kebutuhan dan keperluanmu, bukan keinginanmu, saudara. Ingat-ingat ya, bukan keinginanmu. Kamu perlu. Sekolah perlu. Makan perlu. Kamu perlu rumah. Kamu perlu pakaian, saudara. Kamu tidak perlu mobil mewah, kamu tidak perlu kendaraan mewah. Yang penting kendaraan itu berguna. Kamu tidak perlu barang mewah. Kamu hanya memerlukan makan, pakaian, tempat tinggal, sekolah, kesehatan. Ya, minta itu. Apa saja Tuhan akan berikan. Amin. Haleluya.